ya kan, pemahaman sifat-sifat Allah dari makna yang sebenarnya atau makna yang benar kepada makna yang batil, makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti al-istiwa, bersemayam, ditakwilkan dengan al-istila, penguasaan, yang al-yad, disebutkan Allah memiliki tangan, mereka tafsirkan tangan ini ya jangan tangan, kalau ditafsirkan dengan tangan berarti sama dengan manusia, makanya mereka ganti atau mereka takwil dengan al-qudrah, maksud tangan di sini adalah al-qudrah. Padahal dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah jelas, seperti ketika seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah dan bertanya tentang makna al-istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Kalau Anda mau tanya tentang makna al-istiwa secara bahasa, maka jelas maknanya, bersemayam. Secara pemahaman manusia, kalau saya katakan, ya kan, seorang raja sedang bersemayam di singasana kerajaannya, jelas kan? Menurut pemahaman kita sebagai seorang manusia secara bahasa, al-istiwa ma'lum. Secara bahasa diketahui apa itu makna al-istiwa. Dan selalu yang namanya istiwa itu di atas, ya kan. Orang ceramah pun biasanya kan lebih tinggi dia, berdiri. Secara pemahaman kita sebagai manusia, karena itu batas ilmu yang kita miliki. Wal kaifu majhul, kata Imam Malik. Tapi kalau kamu mau tanya tentang bagaimana istiwanya Allah, majhul, tidak diketahui. Karena seseorang manusia bisa berilmu atau bisa mengetahui, di antaranya kan cuma dengan dua, ya imma dia melihat dengan mata kepala dia sendiri sehingga dia bisa mensifati apa yang dia lihat, atau mendengar cerita tentang sifat sebuah benda. Ada Corolla Alfen Ihda Lua 2011, Pak Samsul melihat, lampunya agak kayak gini, modelnya agak lebih tipis, kotak misalnya, atau oval. Ini kan ilmu berarti, karena lihat kan bentuk-bentuknya. Pak Samsul punya ilmu karena dia melihat, dan ketika dia berilmu, dia bisa menceritakan kepada orang lain atau temannya yang ingin, kalau mau beli Corolla model baru lebih manis, kenapa modelnya seperti ini dan seperti itu. Nah, orang yang kedua yang mendengar dapat ilmu juga, kalau itu belum lihat tapi dapat ilmunya. Karena apa? Dia mendengar tentang pensifatan model Corolla yang baru ini. Nah, sekarang saya mau tanya, lah kalau mensifati Allah, sumbernya itu dari mana? Kita bisa tahu tentang sifat Allah itu sumbernya dari mana? Coba pikir dengan otak kita. Orang kan bisa tahu, bisa berilmu kan dengan melihat atau mendengar. Nah, sekarang Anda pernah lihat Allah? Pernah melihat bagaimana model istiwanya? Kita nggak pernah. Dan tentang sifat dan nama-nama Allah ini, sumber kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi perkara yang gaib ini, kalau mau ditanyakan kaifnya, sedangkan sumber kita itu hanya dari Allah. Makanya dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah kan, nuthbitu ma athbatahu Allah li nafsihi min sifatillahi wa asma'i. Kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang dia sebagai zat yang berhak untuk memberikan nama dan sifat bagi dirinya sendiri, seperti tersebut dalam Al-Quran, karena sumbernya dari Allah. Setelah itu Rasulullah SAW. Tapi jelas Rasulullah atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi sumber kita cuma Al-Quran dan Sunnah.
bersemayam, wal kaifu majhul. Dan jelas kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia melihat nggak? Melihat. Tapi apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan manusia? Bisa sama dalam nama tapi lain. Manusia mendengar nggak? Kita semua mendengar. Saya sedang berbicara, kalian semua mendengar. Tapi apakah bisa disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya? Di antara makhluk sendiri pendengarannya berbeda. Tawon dikatakan nggak punya pendengaran, punya pendengaran. Tapi apakah pendengarannya tawon sama dengan pendengarannya gajah? Lain. Semuanya punya sifat pendengaran. Macan punya mata, melihat, dan kucing pun punya mata. Tapi apakah sama? Tidak sama. Disebutkan di surga ada apel, ya kan? Kalau saya mau katakan nanti di surga disediakan apel, apa yang terjadi dalam pikiran Anda? Apel yang kita pahami dari ilmu yang kita miliki, apel yang Allah ciptakan di dunia ini, yang modelnya seperti itu apel. Tapi kalau saya mau tanyakan, terus apelnya surga kayak apa sih mas? Anda pernah lihat apel surga? Khomer kan disebutkan, yang minum khomer di dunia kata Rasulullah tidak akan merasakan khomernya surga. Kita tahu kalau disebutkan khomer, wah paham semua, macam-macam tinggal milih. Johnny Walker, whisky, apalagi ya kan, orang ngomong Cio, ya kan, Ciddi Khair, apalagi rem kapal, ya kan, bintang kejora, yang berat rem kapal, yang paling berat rem kapal itu tadi, macam-macam, ya kan. Khamar itu kita ketahui kan, itu pemahaman yang kita ketahui. Yang namanya khamar itu. Tapi kalau saya mau tanya khamarnya surga, cuma ada perincian bahwasanya khamarnya surga tidak memabukkan, enggak menyebabkan otak itu ya kan fly atau 100 derajat naik ke atas. Tidak bisa disamakan. Tapi secara penamaan sama, ini khamar, ini khamar. Susu, sebenarnya ada susu dengan sungainya yang mengalir sungai susu. Gimana Pak ya Allah, mengalir sungai susu, keluarnya bagaimana? Apa bidadarinya pada ngucurin kayak gini keluar? Kita tidak tahu tentang perkara ini kecuali beritanya datang dari sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib yang punya berita cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu kita adalah dari Allah. Kita nggak bisa menampakkan kecuali ya kan, sesuatu yang datangnya dari Allah. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi. Anda beriman Allah beristiwa, wajib. Anda beriman Allah punya tangan, wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan Anda bertanya tentang bagaimana ya tadi, itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Karena kewajiban kita beriman. Dan kalau Anda mau tanya tentang bagaimananya, kita cuma bisa jawab sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah mulia sekali yang bisa kita terapkan dalam segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah, tangan al-yadu ma'lum, tangan diketahui. Kalau saya mau sebutkan kepada kalian kalimat tangan, maka kalian akan bertanya, tangannya siapa Ustaz? Tangan manusia, tangan hewan, ya kan, gorila, atau tangannya siapa? Semuanya kan namanya tangan. Hewan pun punya tangan. Kita katakan kera atau gorila,
atau orang hutan yang hampir mirip dengan manusia tangannya. Nanti dia Hampir mirip, tapi apakah sama? Namanya sama kan? Tangan. Faham kita? Disebutkan kalimat tangan, manusia paham. Secara bahasa, secara pengertian dan keilmuan yang dimiliki oleh manusia, apa itu tangan dia paham. Aliyadu ma'lum wal kaifu majhul. Kalau Anda mau tanya tangannya Allah, kita nggak pernah lihat. Nanti di akhirat beramal solehlah kalian, ya kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan, beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun. Amal soleh, beragamalah sesuai dengan apa yang telah diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Beragamalah sesuai dengan metode Islam yang diterapkan oleh Allah, diwahyukan kepada nabinya dan diajarkan kepada para sahabatnya. Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka yang berseri-seri yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua seorang mukmin akan dipertemukan dan melihat wujud Allah dengan secara sempurna seperti melihatnya bulan purnama. Tapi sekarang kita nggak punya ilmu, sebatas apa yang diberitakan oleh Allah dari perkara-perkara gaib. Tangannya, kalau mau tanya tangan Allah, tidak diketahui, majhul. Kita katakan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, yaliku bijalalihi wa 'azamatihi wal imanu bihi wajib. Kita beriman karena disebutkan dalam nas bahwasanya Allah memiliki tangan, itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan Anda bertanya tentang bagaimananya, itu adalah merupakan sebuah kebid'ahan. Nah, di antara penyimpangan juga adalah tafwid ma'naha ilallahi wa jahada ma'naha alladhi tadullu 'alaiha nususuha. Dan di antara bentuk penyimpangan juga di mana ia kan mengingkari, menghapus sama sekali sifat-sifat, ya kan, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus. Jadi Allah nggak punya sifat sama sekali. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, ya kan, tidak di samping tenggara, tidak di samping ini. Jadi terus apa? Iya bos, nggak ada. Itu tahu di Indonesia itu begitu. Iya jelas. Membingungkan. Makanya kenapa kan akhirnya nabrak tauhid wahdatul wujud itu Allah di mana-mana. Ada di mana-mana. Itu udah nabrak ke sana sini. Allah di mana-mana. Hatta di anjing. Atau dia